akan lanjutkan bikin autentifikasi dan otorisasi di aplikasi REST API kita. Nah, kita masih di Visual Studio kita. Jadi kan kita udah bikin folder middleware dan folder config ya. Jadi setelah kita nginstal JSON Web Token, Morgan, IP gitu ya kan, kita akan nambahin beberapa konfigurasi. Sekarang di config gitu ya, kita bikin file baru namanya secret.js gitu ya. Nah, si secret.js ini dia itu akan diperlukan oleh si JWT buat nge-generate tokennya gitu. Sekarang kita bikin aplikasi lagi kode secret.js. Kita bikin modul ya, modul export ya. Isinya adalah secret, isinya rahasiaku aja, atau kalau saya bikinnya rahasiaku, tapi teman-teman mau diganti dengan yang lain juga nggak masalah gitu ya. Oke, saya save, saya tambahkan dulu ke Git ya. Jadi saya upload dulu ke Git biar ininya masuk ke Git kita. Jadi kita bisa nanti lihat historinya gitu. Oke, sekarang di middleware saya bikin file baru. Namanya adalah out gitu ya. Jadi nanti di out ini kita bikin beberapa router gitu. Jadi bikin registrasi sama login sama beberapa router atau URL lain yang akan dicek atau diakses apakah dia public atau bisa diakses secara bebas atau alamat URL yang harus pakai token gitu. Sekarang saya bikin out.js gitu ya. Nah, di si out.js ini, saya kurang lagi satu, namanya MD5. MD5. Saya lupa ya. Saya install dulu ya MD5 di sini. Oke. Jadi si MD5 ini ya buat ini sih, enkripsi password ketika user melakukan registrasi. Oke, saya udah menambahkan MD5. Kita balik lagi ke kode kita. Oke. Nah, di out ini kita kan tadi udah nambahin MD5 ya. Nih ya, udah. Di out kita panggil koneksi dulu. Kita panggil koneksi, ingat ya, require gitu seperti biasa. Masih cari koneksi ya, koneksi. Terus kita panggil juga MySQL gitu ya. Terus kita panggil MD5 ya buat hash. Lalu panggil respon. Panggil respon. Nah, ini panggil JWT. JSON Web Token. Ya, gini ya. Jadi bukan JWT. Jadi JSON Web Token, terus panggil config-nya yang udah kita bikin sebelumnya.
config slash secret ya, secret, lalu panggil modul IP. Oke, kemudian kita bikin register nih, register controller untuk register ya. Biasa export dot ya kan, apa nih, registrasi aja ya. Registrasi itu adalah seperti biasa function require yang akan di require apa, misalnya kan ngambil data dari body itu, misalnya username, email gitu ya. Oke, sekarang bikin array. Data yang akan kita masukkan apa aja nih, kita tampung dalam sebuah array namanya post gitu ya. Username itu isinya apa, clear.body.username gitu ya. Email require.body.email gitu ya. Kemudian password, nah karena ini pakai MD5, jadi di sini kasih MD5 dalam kurung ini ya. Terus role ya, role ini level nih, 1 misalnya admin, 2 user, 3 misalnya untuk yang public gitu ya. Player.body.role yang tanggal daftar ya kan. Oke, new pakai function date aja. Jadi dia akan menyesuaikan tanggal berapa dia akan daftar. Nah, ini kan require.body.username gitu. Maksudnya dari sini. Jadi ketika kita bikin post gitu kan, di sini nanti kan di body nih. Ini misalnya kan username, email dan sebagainya. Ini nangkap data dari sini gitu. Terus kalau udah bikin array postnya, kita bikin query dulu buat ngecek ya, ngecek apakah emailnya itu sudah terdaftar apa belum. Jadi untuk user yang udah pernah mendaftar pakai email, yang udah terdaftar di database itu nggak bisa daftar lagi, jadi harus ganti email baru gitu. Sekarang kita select email gitu ya. From apa? From tabelnya. Ini, oke. Lalu tabelnya kan, tabelnya itu kan user ya, cek ya. Tabelnya itu kan tabel user nih, oke. Jadi tabelnya user, kemudian ini ya, from tanda tanya user, nah, where email gitu kan, where email, koma post dot email gitu. Jadi select email from tabel user di mana emailnya adalah email. Jadi ngecek emailnya udah terdaftar belum gitu, udah ada belum di database. Kalau udah, dia berarti nggak boleh gitu. Lanjut ya, lanjut gitu, query gitu, SQL dot format query table gitu ya. Jadi si MySQL format ini akan menjalankan query dan table ini. Jadi select email from user where email sama dengan email yang dimasukkan gitu, dimasukkan oleh user di Postman nanti gitu. Jadi ngecek dulu si query-nya. Connection ya, ambil dari sini connection dot query gitu kan. Query table gitu kan. Function
error, koma, rows. Seperti biasa waktu kita belajar controller gitu ya. Ini terus error, maka tampilkan error. Itu ya. Jika tidak, maka jika si row ini length-nya ada gitu, maksudnya ada gitu kan. var nanti saya jelaskan ya. Saya ketik dulu query post gitu kan, error gini ya. Jadi si connection ini ngecek dulu nih teman-teman di line 19 nih, ngecek dulu si ada gak emailnya, udah terdaftar belum gitu kan. Kalau belum belum terdaftar, dia akan melakukan insert into gitu atau menyimpan data ke tabel user gitu loh. Jadi kalau ternyata dia udah ada emailnya, maka dia dianggap sudah pernah mendaftar gitu ya. Jadi kalau belum ya dia akan melakukan insert into ke tabel user dengan datanya adalah data dari post ini. Data dari sini ya. Makanya kita di sini ada ngecek dulu si connectionnya, ngecek dulu nih. Oh, jika row length-nya adalah 0, maksudnya jika ada gitu kan. Jika nggak ada atau kosong gitu kan. Jika ini kan sama dengan 0 nih. Jadi jika kosong maksudnya itu kalau di user di sini ada nggak misalnya yang emailnya vian@gmail.com, ngecek dulu di sini nih. Kalau di sini nggak ada, berarti dia akan dilanjutkan ke insert into gitu. Maksudnya dilanjutkan di registrasi gitu loh. Kalau udah ada di sini udah ada, maka dia akan dikasih respon bahwa email sudah terdaftar. Nah, jadi untuk controller untuk register itu seperti ini ya. Dulu kita tambahkan dulu. Nah, karena ini masih bikin controller, kita harus bikin ininya ya, bikin root-nya. Makanya di middleware kita bikin
file baru namanya index.js ya. Nah, di index.js ini kita akan daftarkan si ininya, si controller register ini. Caranya kita panggil terus dulu ya. Nah, terus kita panggil out-nya. Out ya, file out yang udah kita bikin sebelumnya kita panggil juga. Terus kita panggil modul router. Nah, gini. Pakai R-nya pakai gede. Nah, kemudian kita bikin satu router ya. Dot apa nih? Register kan post ya, ngepost data ya. Berarti post router post. Misalnya URL-nya adalah versi 1 terus register gitu. out.registrasi. Oke, kita daftarkan modulnya, modul.export sama dengan router. Oke. Jadi kita udah daftarkan menu registrasi di aplikasi Node.js kita. Ini belum bisa, lanjut kita kembali ke server JS. Kita tambahkan Morgan-nya. Jadi for Morgan adalah Morgan, terus kita tambahkan juga Morgan, sininya dev ya. Lalu kita daftarkan di sini, daftarkan menu routes dari index ya. Jadi app.use misalnya localhost 3000 /out gitu. Kita pakai out aja. Nah, jadi gini ya. Oke. Jadi kita tambahkan Morgannya dulu, kemudian kita gunakan Morgannya, lalu kita daftarkan routes dari index. Nah, si index ini kan terletak di folder middleware. Nah, jadi kalau ada index itu si middleware itu langsung membaca index gitu. Kayak kita pas buka website itu langsung baca index.html gitu ya. Sekarang kita coba jalankan. Oke ya, ini servernya di jalan. Jadi kita coba buka ini. Ya, ini pas post ya. Ini. Localhost 3000. Pertama kan tadi out dulu ya. Out. Cek. Ini kan out terus slash API slash versi 1 slash register. Oke. Begini ya, localhost 3000 out API versi 1 register. Nah, bodinya sama, ini www form URL encoded. Kemudian value-nya apa? Di register ini kita akan di tabel user kan ada username, email, password, role, username, email, password, role, dan tanggal daftar. Ini ya. Misalnya username-nya adalah Andika, emailnya
dika@gmail.com gitu ya. Passwordnya kita bikin 3, role-nya 2, tanggal daftarnya 2020, tanggal 4, bulan 4 gitu ya. Coba ya, di post. Nah ini, kalau berhasil nanti statusnya 200. Nah, di sini ada tulisan values-nya adalah berhasil menambahkan data user baru ya. Jadi seperti yang ada di controller untuk register di sini, kalau berhasil dia akan ngerespon bahwa dia berhasil mendapatkan data user baru. Nah, kita cek nih di database kita, apakah datanya masuk, table user. Oke, nih ternyata di si Andika ini udah terdaftar nih pakai email andika@gmail.com gitu ya. Nah, untuk ngecek lagi, apakah kita bisa daftar dengan email yang sama gitu ya. Coba ya. Oh, ini masih bisa. Ternyata sih bisa ya. Oke ya, nanti kita akan cari tahu dulu salahnya apa. Untuk video registrasi saya cukupkan di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.